Bab 80 melawan Raja Rock. Pria berpakaian hitam itu berwajah kurus dan pucat. Sosoknya tinggi, dengan rambut ungu hitam yang berkibar tertiup angin. Matanya hijau giok dan berkilau seperti api yang menyala-nyala, dan matanya tampak seperti memiliki daya tarik magis yang mampu menyedot jiwa seseorang. Saat orang ini muncul, ki iblis yang menyelimuti langit dan bumi melonjak dengan liar, berubah menjadi kabut hitam yang melilit tubuhnya. Sikapnya yang mengesankan sangat mencengangkan. "Raja-raja," Du Qingqi berseru tanpa sadar, lalu dengan cepat berkata, "Chen Xi, kau harus berhati-hati. Kultivasi orang ini dalam pemurnian tubuh dan pemurnian ki telah mencapai tahap kesempurnaan alam Istana Valet. Kekuatannya tidak kalah sedikit pun dari seorang kultivator alam aula emas biasa. Mengolah ganda baik pemurnian ki maupun pemurnian tubuh. Keduanya berada pada tahap penyempurnaan alam Istana Valet." Chen Xi diam-diam terkejut saat menatap Raja Rock berjubah hitam yang berjarak lebih dari 30 meter. Dia sebenarnya mengolah ki dan pemurnian tubuh sepertiku, tetapi kultivasinya jauh lebih tinggi dariku. Aku mungkin dalam bahaya kali ini. Azure Piton, kembalilah ke ruang pemurnian pil terlebih dahulu untuk mengurus kuali, serahkan ini padaku. Raja Rock berdiri dengan bangga sambil memberi instruksi dengan acuh tak acuh. "Kakak, orang ini telah membunuh Darkwim. Kau benar-benar tidak boleh membiarkannya pergi." Raja Ular Piton Biru itu menatap Chen Xi dengan penuh kebencian sebelum berbalik dan pergi. "Kau sebenarnya tidak buruk, memiliki kultivasi di tahap awal alam Istana Valet, namun mampu memahami tahap wawasan Dao dari kultivasi di Martial Dao. Aku menganggap kau seorang jenius yang cukup langka di antara kalian para kultivator manusia." Tatapan Raja Rock menatap samar ke arah Chen Xi. Tampaknya telah melihat batas Chen Xi. Dia berkata dengan suara ringan, "Namun, kau jauh dari tandinganku. Meskipun kemampuan pemahaman ras iblis jauh lebih rendah daripada kalian manusia, aku telah berkultivasi selama lebih dari 10.000 tahun. Terlepas dari penyempurnaan tubuh, penyempurnaan ki, atau kultivasi di Martial Dao, semuanya jauh lebih dalam dari milikmu, jadi aku menyarankanmu untuk menyerah. Tidak peduli bagaimana kau berjuang, akhirmu hanyalah kematian. Lebih dari 10.000 tahun. Chen Xi kembali terkejut dalam hatinya. Keluarga burung rok awalnya adalah makhluk yang sangat menakutkan dari era purba yang tangguh. Menurut legenda, burung rok dewasa dengan garis keturunan murni berukuran beberapa ribu kilometer, dan ketika mereka mengembangkan sayapnya, bahkan dapat menutupi seluruh langit. Menelan lautan dan gunung dengan sekali teguk, terbang ke langit dengan sekali kepakan sayap. Meskipun Raja Rock sebelum Chen Xi tidak begitu menebarkan teror dan keputusasaan seperti para leluhurnya, ia tetaplah sosok yang sangat tangguh. Ia telah berkultivasi selama lebih dari 10.000 tahun. Bahkan makhluk bodoh sekalipun mungkin telah tumbuh menjadi ahli yang mendominasi suatu area setelah mengalami tahun-tahun yang sangat panjang ini. Jangan dengarkan omong kosongnya. Meskipun bakat alami keluarga Rock luar biasa, bakat alaminya sangat menyedihkan, dan hanya mampu berkultivasi hingga tahap kesempurnaan alam Istana Valet setelah 10.000 tahun sudah cukup untuk membuktikan hal ini. Jika itu terjadi pada era primordial, orang ini paling-paling hanya akan menjadi bayi yang baru belajar berjalan di dalam keluarga Rock. Song Lin buru-buru berbicara. Raja Rock tidak menjadi marah dan ekspresinya muram seperti biasa, tanpa sedikit pun perubahan saat dia berkata dengan suara ringan. "Semua yang kau katakan benar, tetapi semua ini tidak ada artinya, kan?" "Itu memang tidak berarti," dan Chen Xi mengakuinya. Karena faktanya ada di depan matanya. Raja Rock adalah orang dengan kultivasi terkuat dan paling menakutkan yang hadir di sini. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat disangkal oleh siapapun. Aku bicara banyak karena sebenarnya aku tidak tega membunuhmu, karena aku bersimpati pada orang berbakat sepertimu. Aku harap kau bisa menjadi bawahanku, mengikutiku untuk menciptakan Grand Dao bersama dan dengan bangga meneriakkan nama kita di dunia." Raja Rock berkata dengan serius, "Tentu saja, jika kau menolak, maka aku pasti akan membunuhmu hari ini. Bagaimanapun, kemampuan pemahamanmu terlalu mengejutkan, dan begitu kau tumbuh, kau pasti akan menjadi malapetaka besar di masa depan. Aku tidak bisa makan dan tidur dengan tenang jika aku tidak membunuhmu." Du Qingqi dan yang lainnya tercengang karena mereka tampaknya tidak pernah menyangka bahwa Raja-Raja Wali akan begitu mengagumi Chen Xi. "Tidak mungkin." Chen Xi bahkan tidak berpikir sebelum dengan tegas menolak. "Kau tidak akan mempertimbangkannya lebih lama lagi?" tanya Raja-Raja Wali. "Tidak perlu mempertimbangkannya.
Mengikutimu niscaya akan membantu orang jahat melakukan perbuatan jahat dan mendatangkan malapetaka bagi dunia. Meskipun aku, Chen Si, bukanlah orang bijak yang mengasihani semua umat manusia, aku memiliki hati Daoku sendiri di jalan menuju Dao. Jalan yang kau berikan tidak cocok untukku. Chen Si berbicara kata demi kata. Pada saat ini, Chen Si tiba-tiba merasa bahwa tekanan yang diberikan Raja Rock kepadanya telah melemah drastis. Seolah-olah kata-katanya telah beresonansi dengan jiwanya, menyebabkan hati Daonya menjadi lebih kuat dan tak tergoyahkan. Menjadi jelas dan terang. Baiklah, dalam 3000 Grand Dao, setiap orang punya jalannya sendiri untuk dilalui. Sayangnya, kau akan kehilangan nyawamu di jalanmu hari ini. Raja Rock mendesah. Ikuti aku jika kau takut memengaruhi teman-temanmu. Jangan khawatir, karena ini pertempuran, maka aku akan membunuhmu secara terbuka. Aku akan memberitahumu bagaimana kau mati, dan sama sekali tidak akan menyerangmu secara tiba-tiba. Begitu selesai berbicara, Raja Rock mengayunkan jubah hitamnya, dan di dalam kabut iblis yang memenuhi udara, dia sudah melesat keluar pusat gunung. Dia sama sekali tidak melirik Chen Si, seolah-olah dia sama sekali tidak takut Chen Si tidak akan mengikutinya. Chen Si, jangan pergi. Cepatlah pergi dan jangan pedulikan kami, kata Du Qingqi tergesa-gesa begitu Raja-Raja Wali pergi, matanya yang jernih dipenuhi dengan kekhawatiran dan kegelisahan, dan dia berbicara dengan tulus. Benar, kaburlah, hiduplah untuk berjuang di hari berikutnya. Kita sudah mati, tetapi kamu tidak bisa menyia-nyiakan hidupmu hanya karena ini. Du Qingqi benar, kau jauh dari kata sebanding dengan Raja Rock. Kau harus segera melarikan diri. Duan Muze dan Song Li berbicara hampir bersamaan, ekspresi mereka tegas dan serius. Kalian semua, bagaimana kalian semua bisa seperti ini? Bagaimana kalian tahu sebelum mencoba? Begitu Chen Si pergi, bukankah kita semua akan disempurnakan menjadi pil obat? Kalian semua bersedia, tetapi aku tidak mau. Di sampingnya, Murong Wei yang tidak pernah berbicara selama ini berteriak dengan suara tajam. Dia berasal dari lembaga Azurewut Kota Danau Naga dan memiliki penampilan yang halus, menarik, dan elegan, namun pada saat ini, ekspresinya berkedip antara ekspresi pucat dan hidup, dan ada sedikit kemarahan di matanya. Chen Si masih ingat bahwa Murong Wei, Yu Haobai, dan si kembar Du Quan, dan Du Kui semuanya mirip, mereka hanya mengikuti arahan Cai Letian dan mematuhi semua yang dikatakannya. Meskipun mereka tidak pernah mempersulitnya di Southern Barbaric Nether Domain, ketika Cai Letian mempersulitnya, dia malah menambahkan bahan bakar ke api dari samping, seperti seorang pelayan yang hanya tahu cara mengibaskan ekornya untuk menjilat Cai Letian. Kini, si kembar Du Quan dan Du Kui telah meninggal di kediaman Sang Dewa Pedang, Cai Letian dan Yu Haobai telah tewas di tangannya, dan hanya Murong Wei yang tersisa. Awalnya, Chen Si agak bersimpati dengan pengalaman pahitnya, tetapi ketika dia mendengar kata-katanya sekarang, sebaliknya ada gelombang rasa tidak nyaman di hatinya. Nona Murong Wei benar, Chen Si, kehidupan semua orang kini berada di tanganmu. Jangan mengecewakan harapan semua orang. Di sampingnya, Chang Bin berbicara tanpa malu-malu. Dasar bajingan, kalian semua ikut mencoba menyakiti kakak Chen, sekarang kalian semua ingin membunuhnya juga. Tidak mungkin, Duan Muze marah sampai-sampai dia memaki-maki. Chang Bin, aku ingat kau dan Su Jiao tampaknya hanya ingin membunuh Chen Si, kan? Tidakkah kau merasa apa yang kau katakan tadi tidak tahu malu? Song Lin juga sangat marah. Chen Si tidak tahan lagi ketika dia melihat Du Qingqi hendak berbicara, dan dia berbicara dengan menahan diri. Cukup, aku datang ke sini kali ini demi menyelamatkan kalian semua. Jika yang terburuk terjadi, maka itu hanya kematian. Tetapi jika aku tidak berjuang sampai akhir, maka aku sama sekali tidak akan menyerah. Suaranya belum selesai terdengar ketika sosok Chen Si telah berubah menjadi embusan angin yang melayang pergi. Di langit di atas Moon Hall Ridge, awan hitam mengepul ketika Ki Iblis menyapu kemana-mana. Raja-Raja Wali berdiri di angkasa dengan kedua tangan di belakang punggungnya, sementara Ki Iblis di tubuhnya menari-nari dengan kencang dan bersiul, menyebabkan jubah hitamnya berkibar, sikapnya yang gagah berani melesat ke angkasa. Raja Agung, Raja akan pergi berperang. Di tanah, salah satu batu. Dalam area seluas 50 km di Moon Hall Ridge, tatapan yang tak terhitung jumlahnya telah berkumpul ke arah ini pada saat ini, dan mereka semua menatap sosok menjulang tinggi di udara yang seperti seorang raja yang memandang ke bawah ke dunia. Wuih,
Setelah beberapa saat, cahaya lain bersinar terang dan seorang pemuda bertubuh tinggi kurus muncul di langit hanya sejauh 300 meter dari Raja Rock. Ah, ternyata itu adalah pemuda manusia. Orang ini sangat kuat dalam formasi labirin 1000 ilusi, lebih dari 100 saudara kita tewas di bawah pedangnya, dia benar-benar menjijikkan. Kudengar Raja Naga Kegelapan juga terbunuh olehnya. Tapi sekarang Raja kita akan berperang, pemuda manusia ini pasti akan mati. Gelombang bisikan perbincangan muncul di kalangan iblis di sekitar saat mereka melihat Chen Xi, dan tatapan yang mereka arahkan ke Chen Xi mengandung ekspresi terkejut, jijik, kasihan, benci, dan seterusnya. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Apakah kau ingin bersumpah setia di bawah perintahku? Mata hijau giok Raja Rock yang berkilau bagaikan dua sambaran petir hijau yang dengan cepat turun ke arah Chen Xi. Suaranya melengking, namun membawa aura pembunuh yang menentukan. Jika kau ingin bertarung, bertarunglah. Tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Ekspresi Chen Xi tenang. Dia memegang pedang bambu emas ketujuh dengan erat di tangan kanannya, dan 8 pedang terbang meteorizim seperti ikan yang berenang berpatroli di sekitar tubuhnya, menunggu datangnya pertempuran. Ini adalah pertarungan terbuka, dan semua rencana dan trik akan hancur sebelum kekuatan absolut. Yang mereka pertaruhkan adalah kekuatan, keberanian, dan kultivasi dalam martial Dao. Bagi Chen Xi, pertempuran ini adalah melawan lawan paling menakutkan yang pernah ia hadapi sejak berkultivasi hingga saat ini. Pada saat yang sama ketika sarafnya tegang, seberkas niat pertempuran yang membara melonjak keluar dari hatinya. Matanya benar-benar sedingin es, namun aktivitas di seluruh tubuhnya mendidih seolah-olah ia terbakar. Pikirannya benar-benar waspada dan dipenuhi dengan niat pertempuran yang membara seperti lahar. Semangat juangnya melambung tinggi. Bagus, kau memang memiliki kualifikasi untuk melawan raja ini, karena kau mampu memancarkan niat bertarung yang murni dan gagah berani. Raja Rock tertawa terbahak-bahak, suaranya mengandung jejak niat membunuh yang mendominasi dan dingin menusuk. Itu tidak kalah dengan guntur ketika mengalir ke telinga para iblis di dekatnya, mengejutkan mereka sampai gendang telinga mereka hampir pecah. Terkejut, Chen Xi merasa seolah-olah hatinya dihantam palu godam, dan sirkulasi energi vital di seluruh tubuhnya hampir runtuh dan menjadi kacau. Dia buru-buru mengedarkan esensi sejatinya dan esensi sejati yang sedingin es dengan cepat menghilangkan semua kelainan. Niat membunuh orang ini benar-benar kuat. Kalau aku yang dulu, aku khawatir hanya dengan mendengarkan suaranya saja sirkulasi energi vitalku akan kacau dan mati karena meletusnya energi vital dalam tubuhku. Tetapi hanya dengan mampu melawan musuh setingkat itu akan terasa memuaskan. Chen Xi bukan saja tidak merasa takut, hasrat bertarung di dadanya pun semakin kuat, dan tatapannya pun menjadi semakin dingin dan murni saat ia mengambil inisiatif untuk melancarkan serangan. Astaga, petir menyambar-nyambar di seluruh pedang bambu emas ketujuh, dan bahkan ada jejak aliran udara yang seperti es yang menyelimuti permukaannya. Dengan sekali pandang, pedang bambu emas ketujuh yang panjangnya 1 meter itu tampak telah berubah menjadi naga es yang dipenuhi dengan energi petir. Wuih! Chen Xi menghilang dari tempatnya dan muncul di hadapan Raja Rock di saat berikutnya. Pedang bambu emas ketujuh melesat bagai kilat, menyebabkan seluruh langit tampak seperti badai yang dahsyat dan mengamuk, membawa serta kekuatan mengerikan yang menghancurkan segalanya saat badai itu menerjang Raja Rock. Chen Xi tidak menahan diri dan mengerahkan seluruh kekuatannya dalam serangan ini. Terlalu lemah. Lengan Raja-Raja Wali bergetar dan sebuah sungai besar yang bergolak tiba-tiba muncul di antara kedua telapak tangannya. Air sungai itu hitam pekat dan bergolak, bagaikan air pasang yang tak pernah surut. Memercikkan, serangan pedang berkekuatan penuh Chen Xi sudah mengandung wawasan dao angin, namun bagaikan lembu tanah liat yang memasuki laut, tidak pernah terlihat lagi, karena sebenarnya mudah dinetralisir oleh sungai hitam ini. Wuih, Chen Xi melesat mundur dengan cepat saat serangannya meleset, dan hatinya sangat terkejut. Apa? Teknik kultivasi apa ini? Bab 81 Wawasan Dao Pasang Surut. Serangan penuhku saat ini cukup untuk membantai Raja Kera Hitam dalam sekejap, bagaimana bisa dia dengan mudah menetralkannya? Teknik kultivasi tingkat berapakah yang dimiliki sungai hitam yang bergolak itu? Chen Xi menatap lekat-lekat sungai hitam yang bersiul dan mengalir deras di antara tangan Raja-Raja Wali. Meskipun sungai itu hanya sepanjang 70 cm, sungai itu memberi kesan bahwa sungai itu perkasa dan tak berujung, sungguh luar biasa. Mati, Chen Xi menolak untuk mempercayainya dan mengayunkan pedangnya sekali lagi, Gale Flash Shadow,
Brazy Rain, Dark Squall, Tide Squall, Wave Split Hurricane, dan Space Shattering Typhoon. Keenam gerakan dalam Windflow Definition Sword dieksekusi hingga batasnya olehnya, dan dia yakin bahwa serangan seperti ini lebih dari cukup untuk membunuh bahkan Raja Thunderhawk secara langsung. Akan tetapi, dia tetap tidak mencapai apapun. Sungai berwarna hitam itu bagaikan jurang tak berdasar yang dapat melarutkan apapun, tidak peduli seberapa dahsyat dan mengerikannya wawasan pedang Chen Xi. Selama sungai itu tersapu oleh air sungai, maka semua energi di dalamnya akan lenyap tanpa jejak. Ini tidak akan berhasil. Jika ini terus berlanjut, bahkan jika Raja Rock tidak mengambil inisiatif untuk menyerang, aku akan benar-benar terkuras habis oleh sungai hitam ini. Pikiran Chen Xi berputar dan dia tidak melanjutkan langkahnya. Sudah kubilang sebelumnya, kau tidak sebanding denganku. Raja Rock tampak tenang dan kalem saat tertawa, lalu secercah kesombongan terpancar dari wajahnya yang kurus. Kau baru memahami sehelai wawasan Dao Angin? Sedangkan setelah mengalami 10.000 tahun pemahaman, aku malah memahami wawasan Dao Pasang Surut, wawasan Dao Pasang Surut yang lengkap. Bagaimana mungkin kau bisa menjadi tandinganku? Wawasan Tidal Dao, lengkap. Mata Chen Xi menyipit karena dia mengerti dengan jelas apa maksudnya. Setiap teknik dibagi menjadi tahap dasar, tahap lanjutan, dan tahap kesatuan. Begitu tahap ini tercapai, seseorang sudah dapat menyatu dengan dunia, dan setiap gerakan dapat memanfaatkan energi langit dan bumi untuk digunakan sebagai miliknya sendiri. Di atas tahap kesatuan adalah tahap wawasan Dao. Pada tahap ini, seseorang harus memahami dunia dan kedalaman Dao. Selama bakat alami seseorang tidak buruk dan memiliki kemampuan pemahaman yang cukup, maka seseorang dapat memahami wawasan Dao miliknya sendiri dari semua hal alami seperti gunung, sungai, tanah, bunga, tanaman, angin, api, petir, guntur, del. Seperti wawasan Dao Angin yang dipahami Chen Xi dari angin, atau wawasan Dao Pasang Surut yang dipahami Raja Rock dari pasang surut, semuanya adalah jenis wawasan Dao. Namun, ada juga perbedaan antara wawasan Dao. Memahami sebagian wawasan Dao hanya dapat dianggap sebagai seseorang yang baru saja menemukan jalan dan baru mulai menguasainya. Jika seseorang mampu memahami semua kedalaman Dao, maka seseorang dapat dianggap telah menguasai wawasan Dao yang lengkap. Wawasan Dao Angin milik Chen Xi hanya dapat dianggap baru saja menemukan jalannya, sedangkan wawasan Dao Pasang Surut milik Raja Rock adalah wawasan Dao yang telah dikuasai dan lengkap. Meskipun kultivasi mereka berdua dalam martial Dao berada pada tahap wawasan Dao, perbedaan di antara mereka bagaikan perbedaan antara langit dan bumi. Saya memahami wawasan Dao Pasang Surut 5.000 tahun yang lalu, kemudian mengalami 5.000 tahun lagi pemahaman dan penempaan untuk terus meningkatkannya. Baru saat itulah saya benar-benar menguasai wawasan Dao Pasang Surut yang menjadi milik saya. Sungai bawah di tangan saya ini terbentuk dari esensi air yang dimurnikan oleh wawasan Dao Pasang Surut saya, dan itu mampu memungkinkan saya untuk mengerahkan kekuatan penuh wawasan Dao Pasang Surut. Kekuatannya tidak kalah dengan harta karun sihir tingkat bumi, dan bahkan jika saya bertemu dengan seorang kultivator alam aula emas, saya masih memiliki keyakinan untuk membunuhnya, apalagi Anda. Raja Rock berbicara dengan percaya diri dan tenang, dan aura mendominasi mengamuk di sekujur tubuhnya. Chen Xi, jangan melawan lagi, tunduklah. Ingin aku tunduk, kalau begitu kalahkan aku dulu. Chen Xi menggerutu dingin, 8 pedang terbang Netherrealm yang berputar di sekelilingnya tiba-tiba mengeluarkan teriakan panjang saat berubah menjadi 8 cahaya pedang yang menyilaukan yang bersilangan baik secara horizontal maupun vertikal saat bergerak untuk mencabik Raja Rock. Benar-benar anak kecil yang keras kepala. Kalau begitu aku akan mengalahkanmu terlebih dahulu. Sambil mendesah pelan, telapak tangan Raja Rock tiba-tiba meraih ke arah ruang di depannya, lalu dengan ganas mendorong ke depan, seolah-olah dia sedang mendorong sebuah gunung besar. Gemuruh, sungai hitam itu tiba-tiba berubah menjadi gelombang keruh yang langsung membanjiri langit dalam area seluas 50 km. Ketika dipandang dari jauh, itu seperti sungai besar yang besar dan perkasa yang menggantung di bawah langit, dan tiba di hadapan Chen Xi dalam sekejap mata. Wajah Chen Xi sedikit muram. Bersamaan dengan munculnya sungai Nether, Raja Rock benar-benar menghilang begitu saja. Hati Chen Xi menjadi dingin saat ia memanggil kembali 8 pedang terbang Netherrealm. Desir, 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 suara angin yang menusuk dingin seperti bilah pedang muncul, mengamuk seperti badai, dan setiap helai angin seperti pedang tajam. Untuk sementara waktu, segudang bilah pedang menebas ke arah sungai yang menyerang langsung ke arahnya,
dan badai yang mengandung wawasan dao angin memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Bahkan gelombang hitam yang melonjak ke arahnya langsung ditebas menjadi tetesan halus sebelum berubah menjadi kabut dan menghilang. Namun, satu gelombang baru saja diredam, ketika sebuah sungai hitam yang mengerikan meluap dari kejauhan, lapisan demi lapisan gelombang mengalir bersamanya, dan kekuatan serta dorongannya bahkan lebih besar lagi. Bunuh! Chen Xi tidak ragu sedikit pun saat dia mengendalikan badai, dan 8 pedang terbang Neterezim tampak seperti 8 naga angin yang meraung dan menari liar di udara saat dia bergerak untuk menghadapinya secara langsung. Wawasan pedang angin sangat ganas dan cepat serta mengandung banyak perubahan. Itu berarti melepaskan belenggu dan berjuang melepaskan ikatan, itu adalah kebebasan. Membunuh, hancurkan penghalang di depannya, membunuh, musnahkan semua setan dan monster yang menghalangi jalannya. Membunuh, semua demi kebebasan. Air sungai Neter bergolak dan bergelombang seperti air pasang. Tampaknya tak ada habisnya karena kekuatan setiap gelombang lebih kuat dan lebih menakutkan daripada yang terakhir. Sedangkan Chen Xi malah mengandalkan 8 pedang terbang Neterezim dan wawasan dao anginnya untuk membantai tanpa hambatan, seperti batu keras di jurang. Meskipun air pasang bergolak, aku akan menghancurkan semuanya dengan segudang pedang. Desis, desis, desis. Badai itu seperti pedang yang menghancurkan air pasang menjadi ribuan tetes air, tetapi tidak mampu menghilangkannya sepenuhnya. Hanya mengandalkan 8 pedang terbang Neterezim saja tidaklah cukup. Tatapan mata Chen Xi tenang seperti salju dingin saat cahaya suram berkelebat di dalam, lalu pedang bambu emas ketujuh di tangan kanannya memunculkan segudang cahaya petir yang berkedip-kedip di atas cahaya pedang yang mengalir yang terkondensasi dari esensi sejati esnya saat ia dengan gila-gilaan menghancurkan gelombang hitam yang melonjak dari segala arah, sikapnya yang mengesankan meroket dengan mantap. Di sebuah bukit kecil sejauh 5 km dari Moonhole Ridge, sang Raja Kura-Kura tua berpenglihatan mendalam yang berpakaian biru dan berambut putih, dan Raja Rubah ekor 9 yang memiliki mata bagaikan buah persik dan rambut yang tersebar di bahunya, tampak berdiri dengan gagah di atas bukit. Tatapan mata mereka berdua tertuju pada sungai berwarna hitam di bawah langit yang jauh, dan pemuda yang dikelilingi di tengah sungai dan ombak. Sayang sekali, desah Raja Kura-Kura tua, sayang sekali. Raja Rubah ekor 9 tercengang saat bertanya. Kau tidak mengerti, Raja Kura-Kura tua mendesah dengan emosi. Tanpa menyebutkan hal lain, lihat saja anak kecil ini, jiwanya sangat kuat, dan itu lebih dari cukup untuk mengendalikan 8 pedang terbang peringkat kuning kelas atas. Kemampuan pemahamannya sangat mengejutkan, karena kultivasinya dalam martial Dao sudah berada pada tahap wawasan Dao. Terlebih lagi, wawasan Dao angin adalah yang paling sulit dipahami. Namun, dia masih belum memahami kengerian wawasan Dao pasang surut. Gelombang pasang naik satu demi satu, dan kekuatan setiap gelombang progresif lebih dahsyat daripada yang terakhir. Kekuatan terkuatnya mampu dengan mudah menghancurkan gunung yang menjulang tinggi, dan keadaannya akan menjadi semakin berbahaya jika dia hanya mengandalkan kekuatannya saat ini. Jika dia diberi waktu, maka dengan mengandalkan kemampuan pemahamannya, dia akan mampu menguasai wawasan Dao angin secara lengkap. Meskipun kultivasinya akan lebih rendah dari Raja Rock, dia masih akan berada dalam posisi yang tak terkalahkan. Sayangnya, sungguh disayangkan, Raja Kura-Kura tua menggelengkan kepalanya dan mendesah tanpa henti. Apa yang perlu dikasihani? Jika keadaan menjadi buruk, kita bisa mengulurkan tangan dan menyelamatkannya saat dia hampir mati. Bukankah kamu membutuhkan sesuatu darinya? Bukankah dia akan berterima kasih dan berusaha membalas budi kita begitu kita menyelamatkannya? Raja Rubah ekor 9 malah memiliki ekspresi santai saat dia tertawa pelan. Kau tidak mengerti. Raja Kura-Kura tua menggelengkan kepalanya sekali lagi, dan berkata dalam hati. Diseret ke 9 lapisan neraka untuk menjadi seekor naga. Jika kita mengulurkan tangan, maka transformasi apa yang bisa terjadi menjadi naga? Membunuh. 8 pedang terbang Neterezim melesat maju secara horizontal dan vertikal. Chen Xi menggenggam pedang bambu emas ketujuh di tangannya seraya ia melangkah maju selangkah demi selangkah, dan gelombang hitam besar yang tak terhitung jumlahnya hancur menjadi tetesan-tetesan air sebelum lenyap. Kekuatan ombak semakin kuat, dan itu menjadi semakin berat bagiku. Chen Xi sangat cemas dalam hatinya. Terlebih lagi, esensi sejatiku dikonsumsi sedikit demi sedikit. Jika ini terus berlanjut, maka aku khawatir keadaanku akan menjadi sangat buruk. Cipratan, cipratan, cipratan.
Gelombang pasang berwarna hitam lainnya menyerbu dengan aura yang bahkan lebih kuat dan ganas dari gelombang sebelumnya, bahkan samar-samar ada aura tajam dari tombak yang terbawa di dalamnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Ketika Chen Xi memusnahkan gelombang pertama gelombang pasang dengan pedang bambu emas ketujuhnya namun melihat bahwa itu tidak mampu membuat gelombang pasang itu padam, ia langsung mengepalkan tangan kirinya, lalu pukulan demi pukulan merobek langit menuju gelombang pasang itu. Cahaya tinju itu tampak nyata, mengandung kekuatan tubuh Chen Xi yang berada pada tahap kesempurnaan alam bawaan dan jejak energi dukun yang samar dan misterius saat mereka meraung, benar-benar menghancurkan gelombang yang telah berubah menjadi tetesan air untuk menyebar dan menghilang sepenuhnya. Membunuh, Chen Xi hanya bisa berjuang mati-matian saat dikepung oleh sungai bawah dari segala arah. Dia akan kalah, Raja Rubah Ekor 9 berkata tanpa tergesa-gesa. Dia bahkan menggunakan kultivasi penyempurnaan tubuhnya yang hanya pada tahap kesempurnaan alam bawaan, dan dia tidak diragukan lagi sedang berjuang keras. Haruskah kita menyelamatkannya? Raja kura-kura tua menggelengkan kepalanya. Masih terlalu dini, tunggulah beberapa saat lagi. Dia masih bisa bertahan untuk beberapa waktu. Kau masih ingin menunggu? Raja Rubah Ekor 9 berkata dengan heran, jika kita menunggu lebih lama lagi, bahkan jika kita menyelamatkannya, dia mungkin akan menderita luka yang sangat parah dan menjadi lumpuh total yang hidupnya sudah berakhir. Tunggu, Raja kura-kura tua masih bersikeras, dan tatapannya ke arah Chen Xi tampak samar-samar mengantisipasi sesuatu. Tamparan, saatnya membuat secangkir teh lagi telah berlalu, ketika Chen Xi sedang bertarung dengan sekuat tenaganya, sebuah gelombang pasang hitam bagaikan palu besar yang menghantam keras tubuh Chen Xi, dan dia langsung terlempar sejauh lebih dari 30 meter dan seutas darah segar berwarna merah tua muncul di sudut mulutnya. Bunuh, rambut Chen Xi acak-acakan dan dia tidak peduli dengan darah yang mengalir dari sudut mulutnya. Begitu tubuhnya jatuh karena benturan, dia langsung bergegas kembali, dan pedang bambu emas ketujuh di tangannya bergerak lurus untuk memusnahkan gelombang pasang berwarna hitam yang sekali lagi mendekat untuk menyerang. Bunuh, bunuh, bunuh. Tubuhnya sudah sangat lelah, esensi sejatinya hampir habis, namun bola api yang berkobar-berkobar di mata Chen Xi. Itulah api keteguhan hati, kegigihan, dan kekeras-kepalaan. Waktunya untuk membuat secangkir teh lagi telah berlalu. Ekspresi Chen Xi sudah benar-benar tak bernyawa, seolah-olah dia telah dirasuki oleh setan, dan tatapannya kosong. Jika bukan karena 8 pedang terbang neterezim yang menari-nari di sekelilingnya dan pedang bambu emas ketujuh di tangannya yang menusuk, penampilannya saat ini hanyalah seperti boneka kayu yang telah kehilangan jiwanya. Adegan-adegan yang tak terhitung jumlahnya terlintas di benak Chen Xi, seperti lampu yang melayang dan bayangan yang lewat, namun semuanya begitu jelas. Kehidupannya yang miskin semasa muda, ibunya yang hilang, ayahnya yang pergi, kontrak pernikahannya yang dibatalkan, penghinaan dan ejekan yang tiada henti, tatapan kakeknya yang penuh kebencian dan kesedihan. Adegan-adegan yang tak terhitung jumlahnya menyatu, berubah menjadi sebuah tangan besar yang mencekik tenggorokannya dengan erat. Ia merasa kehabisan napas sementara rasa sesak yang kuat memenuhi seluruh tubuhnya, seakan-akan ia adalah seekor serangga kecil yang terbungkus oleh jaring laba-laba, tidak dapat melawan dan hanya bisa menunggu kematian. Mengapa? Mengapa? Dia berteriak sekeras-kerasnya, meraung karena marah dan tidak mau.